Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Mukaromah dari Prodi PIAUD 1A. Di sini saya akan menguraikan tentang ad-daruriyatul khams atau 5 tujuan utama yang mendasar dalam hukum pidana. Yang pertama ialah hifdzuddin. Hifdzuddin ialah menjaga agama. Perlu kita ketahui, Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk menegakkan agama. Karena di dalam agama terdapat syariat-syariat, ibadah, muamalah, dan akidah-akidah yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur manusia, untuk mengatur manusia dengan Tuhannya, dan untuk antar sesama manusia. Dan di dalam agama Islam juga telah disyariatkan untuk berjihad. Jihad untuk memerangi orang yang murtad, untuk memerangi orang yang memerangi Islam, dan untuk orang yang memerangi orang yang melakukan penyesatan. Dan di sini perlu kita ketahui, jihad di sini bukan untuk menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan, tetapi untuk menegakkan amal ma'ruf dan nahi munkar. Nah, hifdzuddin di sini contohnya kan ada orang murtad, dia diminta untuk bertobat terlebih dahulu. Jika dia tidak mau bertobat, maka barulah dia dihukum mati. Dan yang kedua ialah hifdzun nafs. Hifdzun nafs atau melindungi diri. Melindungi diri di sini sangat penting untuk melestarikan kehidupan manusia. Maka dari itu di hifdzuddin di sini sangat dianjurkan. Karena seperti contohnya, kalau ada orang yang membunuh dengan sengaja, maka akan dihukum mati. Dan jika orang itu membunuh dengan tidak sengaja, maka akan terkena diat sebagaimana ketentuan diat-diat tersebut. Dan yang ketiga ialah hifdzul mal. Hifdzul mal tersebut ialah melindungi harta. Harta di sini berfungsi sebagai lantaran manusia untuk bertahan hidup atau bisa juga untuk berjihad di jalan Allah. Maka dari itu, harta perlulah dilindungi. Sebagai contohnya itu, jika ada pencurian sesuai ketentuannya, maka dia akan dipotong tangannya. Tetapi harus dihitung terlebih dahulu apakah pencurian tersebut sesuai dengan ketentuan potong tangan atau tidak. Hifdzul mal di sini penting sekali ditegakkan karena jika pencurian itu dibiarkan maka akan merugikan orang lain. Dan yang keempat ialah hifdzun nasl. Hifdzun nasl ialah menjaga nasab. Nah, di dalam Islam pernikahan telah ditekankan dan diharamkan untuk melakukan zina. Jika orang A berzina dengan orang B dan C, maka hasil anak zina tersebut tidak akan ada nasabnya, atau anak tersebut akan bingung dia nasab yang mana karena nasabnya sudah tercampur, apakah dia anak dari seorang si B dan apakah dia anak dari seorang si C. Maka dari itu di agama Islam ditekankan untuk menikah dan diharamkan untuk berzina. Dan yang kelima ialah hifdzul aql. Hifdzul aql ialah melindungi akal. Melindungi akal di sini sangatlah penting karena akal merupakan pemberian yang agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Dengan akal kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan kita dapat mencari dan menerima ilmu. Maka dari itu, akal sangatlah penting untuk dijaga dan tidak boleh dirusak. Seperti contohnya itu meminum arak. Arak sangat bisa untuk merusak akal manusia. Maka dari itu meminum arak diharamkan. Dan dari 5 di atas ada tambahan 2, yaitu 1 hifdzul irdi. Hifdzul irdi itu merupakan melindungi harga diri. Contohnya itu jika dilarang menuduh orang yang berzina tanpa ada bukti.
Di dalam Islam juga ada aturannya. Jika menuduh orang berzina tanpa bukti, maka dia akan dicambuk 80 kali. Dan yang terakhir ialah hifdzul bi'ah atau menjaga lingkungan. Seperti contohnya meracuni orang satu desa. Contohnya itu jika ada satu sumber air dan seseorang tersebut menaruh racun, maka otomatis orang satu desa tersebut akan keracunan. Dan hal tersebut merupakan masuk ke dalam hukum pidana. Sekian dan terima kasih. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada kesalahan dalam penguraian materi ad-daruratul khamas dari saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.